sudah setahun ini, tak kerasa saham IPO di bursa sudah ada 78 emiten. Nah, di penghujung tahun ini ada sejumlah emiten yang sudah merilis prospektus, ada sekitar 6, dan salah satunya yang akan kita bahas yaitu PT Manggung Polah Raya. Nanti dia akan rilis dengan kode sahamnya MANG yang akan melantai di bursa tahun depan. Tapi kita sudah bisa membaca bagaimana kira-kira fundamentalnya. Nah, kita akan bahas. Sebelum itu kita akan membahas bagaimana dengan rencana IPO-nya yang katanya ini valuasinya kelewat mahal. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana. Di sini sudah tersedia di slide. Jadi MANG ini akan melantai di bursa dengan menawarkan saham baru sekitar 762,5 juta lembar saham. Ini setara dengan 20% dari kepemilikan publik. Nantinya ini akan dihargai per lembarnya itu 90 sampai dengan 110 per lembarnya. Kemudian dengan dana tersebut atau dengan harga dari rentang ini, perusahaan akan mendapatkan dana sekitar 68,62 miliar sampai dengan 83,87 miliar. Tak hanya itu, MANG ini juga akan memberikan waran secara cuma-cuma, yakni akan mengeluarkan sekitar 228,75 juta lembar waran. Nantinya ini akan diberikan gratis dengan rasio 10:3. Jadi setiap 10 pemegang saham baru nanti akan mendapatkan 3 lembar gratis waran. Nah, dari pelaksanaan waran ini nantinya akan mendapatkan total sekitar 28,59 miliar. Nah, bagi pelaku pasar yang ingin mencermati gelaran IPO MANG ini bisa mencermati tanggal penting ya. Jadi kalau kita sudah memasuki penawaran awal saat ini sampai dengan 18 Desember, nah di sini yang perlu diperhatikan jika ingin mengikuti adalah di masa penawaran umum ya. Ini mulai tahun depan atau 3 sampai 9 Januari 2024. Jadi di sini adalah tanggal penting yang harus kita perhatikan. Nah, nanti sampai dengan penjatahan efek distribusi saham dan pencatatan perdananya adalah di tanggal 11 Januari 2024. Jadi semisal nih pelaku pasar ingin mengikuti gelaran IPO ini, maksimal kita top up di saldo ya, di sekuritas kita masing-masing adalah 9 Januari. Jadi nanti kita akan otomatis mendapatkan penjatahan dan distribusinya dan kita bisa mengikuti gelaran IPO. Berikutnya untuk waran, yang menjadi catatan adalah periode pelaksanaannya ya. Jadi antara 13 Januari 2025 sampai dengan 12 Januari 2027. Jadi waran yang nanti disimpan atau hasil dari pembagian gratis IPO ini akan berlaku sampai dengan 2027 kalau tidak dijual. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dengan penggunaan dana IPO ya. Karena tadi cukup besar dananya, di sekitar 68 sampai 83 miliar. Nah, kira-kira dananya untuk apa saja? Kita cek pada slide berikutnya. Nah, di sini 100% dana akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Nah, modal kerja ini diantaranya seperti biaya pokok untuk proses dari konstruksi, kemudian juga untuk pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix, dan juga bisa diberikan untuk gaji tunjangan untuk pegawai ya. Nah, selanjutnya kalau untuk dana yang dihasilkan dari waran seri 1 tadi, ini juga untuk tambahan memenuhi modal kerja dari perseroan. Jadi bisa kita bilang 100% dari dana yang dihasilkan dari IPO dan juga waran, ini seluruhnya untuk keperluan modal kerja ya. Jadi ini cukup bagus karena 100% digunakan untuk ekspansi, begitu. Nah, membahas tentang bisnis perusahaan, tadi sudah sempat disebutkan ada konstruksi, ada pembangunan infrastruktur jalan, ada aspal hot mix, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana dengan bisnis yang diusahakan ini ya, sehingga mereka bisa mencatatkan profitabilitas ke depan. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini ada sekilas bisnis ya tentang perseroan yang mereka upayakan atau yang mereka geluti untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bisnis yang mereka lakukan adalah membangun konstruksi dan juga bangunan, bisa berupa jalan atau merenovasi bangunan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya perusahaan ini sudah 20 tahun lebih ya berdiri, tapi di sini kita akan melihat beberapa yang sudah diselesaikan konstruksi bangunan sejak tahun 2019 lalu.
Jadi ini ada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung BPKP di Sulawesi Tengah. Kalau kita melihat secara nilai kontrak dan realisasinya, ya ini cukup menarik karena di nilai kontrak 13,80 miliar tapi realisasinya bisa mencapai lebih dari itu, 16,51 miliar. Ini sekitar ada 7 yang sudah diselesaikan hingga kuartal 2 tahun ini ya. Yang paling banyak ini biasanya di gedung dan konstruksi. Ada salah satu yakni di konstruksi jalan ada pengadaan aspal hot mix. Ini aspal hot mix ini juga berhubungan dengan bisnis perusahaan ya. Jadi mereka ini memproduksi aspal hot mix yang mereka memproduksinya menggunakan mesin milik sendiri. Dan ini mereka masih lebih kepada di Lampung ya, terutama untuk areanya karena untuk pengaspalan ini sendiri, ini produknya hanya tahan kurang dari 8 jam. Begitu pula dengan bisnis di beton ready mix. Jadi ini cukup menarik ya bahwa perusahaan ini punya bisnis tak hanya dalam membangun saja tapi mereka memiliki bahan bakunya juga. Dan ini bahan baku dari beton ready mix dan juga aspal hot mix ini ketika nanti digunakan untuk perusahaan ini juga bisa disesuaikan kebutuhannya sesuai proyek dan juga bisa dijual ke pihak lainnya. Nah, dari berbagai bisnis yang dilakukan perusahaan ini dari konstruksi, kemudian juga produksi beton hingga aspal hot mix. Nah, bagaimana perusahaan dalam meraih keuntungannya ya? Jadi dari usaha-usaha ini berapa banyak yang mereka dapatkan dari tahun ke tahun. Nah, kita coba lihat dalam profitabilitasnya. Next slide. Nah, di sini mengutip dari laporan prospektus yang diterbitkan bulan ini, kita menilai dari tahun 2021 ya, di sini perusahaan mendapatkan pendapatan 32,72 juta. Sayangnya di tahun 2022 harus turun lebih dari 50% ke 13,98 miliar. Diusut karena memang ada dampak dari COVID-19 ya yang menyebabkan banyak proyek bangunan ini tertunda. Nah, ini memang masih menjadi resiko hingga saat ini ya. Kemudian kita menilik di paruh pertama tahun ini. Ini cukup menarik karena pendapatan sudah mulai meningkat ke 34,88 miliar karena memang dari beberapa proyek yang tertunda di tahun-tahun sebelumnya ini sudah mulai jalan kembali dan pembiayaan juga sudah mulai lancar lagi. Nah, tapi di sini yang perlu kita catat adalah di bagian laba rugi ya. Karena ketika perusahaan memang sudah ada perbaikan dari sisi pendapatan tapi labanya belum bisa pulih dari tahun sebelumnya karena di sini di 2021 tercetak 2,94 miliar dan tahun 2002 sempat merugi 10,62 miliar, kemudian di paruh pertama tahun ini sedang dalam proses perbaikan dan mencetak laba 402,72 juta. Nah, kira-kira dari pendapatan dan laba bersih yang dicapai ini perusahaan ini paling banyak kontribusinya dari segmen mana? Nah, kita bisa membreakdown ya. Di sini terlihat bahwa perusahaan itu paling banyak dapat keuntungan atau pendapatan itu dari produksi aspal hot mix, kemudian dari konstruksi gedung dan bangunan. Ini kalau di jumlah akumulasinya bisa mencapai lebih dari 80% ya. Jadi bisa kita bilang perusahaan ini sangat bergantung pada kelangsungan bisnis konstruksi gedung dan bangunan serta produksi dari aspal hot mix ya, karena ini memang berkontribusi secara dominan begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan prospek ke depan? Kita kalau bilang prospek ya, karena tadi yang sangat dominan adalah dari konstruksi gedung dan bangunan. Nah, di sini ada beberapa proyek berjalan dari Mang sendiri ya. Jadi pertama ada proyek pembuatan reservoir tank di Bandara Kuala Namu. Nah, kalau kita melihat periodenya, ini ditargetkan bisa selesai di akhir tahun ini. Tapi proyek ini sendiri sudah berjalan sejak kuartal 3 tahun 2019. Pada saat pandemi kemarin ini sempat tertunda ya, jadi ada eskalasi harga yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Di sini sendiri nilai kontraknya mencapai 17,24 miliar, sementara realisasinya baru sekitar 2,35 miliar. Nah, menghitung saat ini sudah di penghujung tahun dan harapannya ini akan segera selesai ya, karena sesuai target di kuartal 4 tahun ini.
Artinya ini akan segera selesai. Jika nilai kontrak bisa terrealisasi sesuai target, ini tentu sudah menambah kepastian bahwa pendapatan perusahaan akan meningkat ya. Jika di paruh pertama saja sudah 34,88 miliar, di sini jika ditambah 17,24 M, tentu saja ini sudah bisa melampaui dari kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita menilai kalau pendapatan dari emiten MANG ini akan ada peningkatan di tahun ini. Dan menariknya di tahun ke depan juga masih ada proyek lagi, yakni proyek pembangunan perumahan Green Kemiling. Ini nilai kontraknya cukup besar, 45 miliar. Ini melebihi dari pendapatan tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga. Dengan realisasi saat ini baru di 5,26 miliar. Rencananya ini pembangunan masih sampai tahun 2025. Jadi ini cukup menarik ya, perusahaan kalau bisa mengamankan nilai kontrak sesuai dengan target, tentu saja sudah bisa mengamankan sebagian besar dari pendapatan yang bisa dicapai tahun ini. Dengan seiring juga nanti ke depan perusahaan akan mengamankan proyek-proyek yang dilakukan, sekaligus nanti mengembangkan bisnis dari produksi aspal hot mix dan juga beton ready mix. Selanjutnya, kita akan menilai bagaimana dari profitabilitas yang sudah diusahakan perusahaan ini dengan harga yang ditawarkan sekitar 90-110, bagaimana dengan valuasinya? Karena kita harus menilik juga bagaimana valuasi perusahaan itu murah atau mahal. Kita cek pada slide berikutnya. Nah, di sini kita mengasumsikan dalam beberapa perhitungan ya, karena kita menggunakan price to book value ratio dengan asumsi ketika perusahaan ini modalnya sudah ditambah dari dana hasil IPO, kemudian jumlah lembar sahamnya itu juga sudah ditambah dengan kepemilikan publik yang setara 20%. Nah, di sini modalnya menjadi 139,11 M untuk asumsi di harga saham yang ditawarkan 90. Kemudian di sini untuk 110 per lembar itu mendapatkan modal 154,36 M. Kemudian kita perhitungkan lagi pada jumlah saham beredar itu menjadi 3,81 miliar lembar. Ini akan mendapatkan price to book value ratio di 2,46 kali sampai dengan 2,47 kali. Jika kita berdasar kepada rule of thumb, PBV di atas 1 kali, ini sudah mahal ya. Nah, kita juga perbandingkan juga dengan peers-nya. Nah, peers ini kita memilih beberapa emiten di sektor konstruksi yang mempunyai market cap di bawah 1 triliun. Ini seperti DGIK, NRCK, IDPR yang ternyata nilai PBV-nya masih di bawah 1 semua. Dan saat ini kalau kita menghitung dengan asumsi tadi mendapatkan di 2,46 sampai 2,47 kali, tentu dengan perhitungan ini PBV MANG masih dinilai mahal atau overvalue. Oke, secara kesimpulan apakah MANG ini menarik untuk dikoleksi? Jadi kalau kita menilai secara profitabilitas, perusahaan ini kemungkinan besar ya akan meningkat di tahun-tahun ke depan. Karena mereka sudah mengamankan proyek tadi di Green Kemiling dengan proyek nilai kontrak yang cukup besar. Kemudian juga kita melihat dari segi profitabilitas pendapatan dan laba bersih sudah mulai ada perbaikan. Jadi ini menjadi poin plus yang perlu kita tandai walaupun valuasinya mahal. Kemudian perusahaan juga masih akan memberikan waran secara cuma-cuma ya. Jadi walaupun biasanya nanti di awal perdagangan akan ada risiko volatilitas yang tinggi, tetapi kita masih bisa mengamankan bonus waran ini sebagai pemanis dari gelaran IPO. Sebagai catatan juga, disclaimer on bahwa ini bukan merupakan ajakan untuk jual atau beli secara langsung.